Ya, selamat sore Pak Adi. Selamat sore Pak. Kami dari Mastel TV senang sekali bisa melihat apa yang ada dipamerkan di tempat ini. Terima kasih. Dari Fiber Home. Fiber Home. Fiber Home. Ya, saya bilang tadi kok kenapa nggak sekaligus Fiber Room ya, tapi Home aja dulu. Tapi kita punya solusi loh Pak Fiber Home. Pasti dia ada ekornya itu ya, Bisa. ada linknya ke Ya. sana. Baik. Sore hari ini kami ingin sekali mengeksplor Pak, Oke. tentang profil dari Fiber Baik. Home ini. Oke. Karena selama ini kita perlu sekali untuk Ya. mengetahui, karena Mastel selalu akan berada di tengah-tengah keterhubungan semua Betul. hal yang berkaitan dengan operator yang menjadi anggota. Iya. Oleh karena itu, perkenanlah kami coba masuk nanti. Iya. Silakan Pak. Ya, oke. Kita mulai dari sana aja Pak, Ya. All Optic Access. Ini adalah solusi kami yang Gede banget ini pertama, Pak, ya. 50 GPON Pak. Ini teknologi terbaru kami Pak. Iya. Jadi mungkin kalau selama ini kita taunya GPON ya. Iya. Terus kemudian ada update-nya XGS Bond dan ini adalah Iya. terbaru kami FTG Pon. Nah, FTG Pon ini memang baru trial, tapi mungkin time to market-nya mungkin nanti tahun depan. Nah, Tapi ini sudah ada ini. sudah ada. Kita sudah tes trial. sudah Trial di mana? di Telkom China Pak. Di Unicom sama Telkom China. Iya betul. Di Filipina gimana? Di Filipina sudah ada juga. Sudah ada juga. Ya, betul. Oke. Kapan Indonesia Pak? Rencananya sih tahun ini Pak. Kita rencana di Telkom di DDS. Setelah Ini pameran sudah mulai ini sudah Pak. mulai ada Iya, perjumpaan. ya, Betul. Pak? Iya. Jadi kalau secara produk kita ada 3 varian yang kita bawa. Kemampuannya apa nih? Nah, ini, artinya Pak. kapasiti yang dia bisa bawa berapa? Betul. Jadi satu perangkat GPON itu bisa 2,3 kan. Nah, Ya. kalau ini untuk GPON itu satu core itu bisa sampai 50 giga. 50 giga ya. Iya, betul. Jadi sangat Pak, besar itu- kapasitasnya, Pak. Seujung rambut dong. Pak. Gede banget. Iya. Iya. Dan kita pun bisa dilihat banyak solusi, artinya ini bisa digunakan untuk aplikasi di operator, kalau Ya. ini bisa digunakan untuk residensial Pak, dan juga apartemen. Ya berarti ini masuk yang home tadi ya Bapak Betul, maksudnya. betul, Pak. Kemudian udah menuju yang ada untuk ke room. Saya lihat Betul. ada kecil sekali Pak. Ya, Apa namanya? ini di Halus sisi sekali. OLT, Iya. kalau di sisi pelanggannya di sini Pak. Ah, di sini ya. Ya, jadi kita ada namanya Electrical Enterprise. Ya. Ini adalah OLT, small OLT. Oh, Jadi- tapi dia di sini Pak. Maaf, ini FTTO ini maksudnya apa? Nah, ini adalah fiber to the office Pak. Jadi gateway-nya. Jadi ada home, ada office, home nanti ke room ya Pak. Betul. Oh, ya, oke. Nah, Ini ini di aplikasinya. Berapa besar Pak ini? Di Nah, ini connection sama Pak. Jadi kalau dilihat, ini ada 16 GPON port. Iya. Kemudian di sini ada LAN-nya dan juga Iya. ini ada teknologi baru Pak, namanya POF, Ya. Power over Fiber. Jadi dalam fiber ini Iya, ini sudah yang ada saya lihat tadi. gayanya Pak. Iya, ini Betul. kecil ini ya. Iya. Iya, kecil sekali. Oke. Ini semua tipe-tipe Baik. ONT-nya. Ini ininya ya. Betul, Yang yang untuk untuk- di ceiling. Iya, ceilingnya. Ya. Iya. Nah, ini secara konfigurasi Pak. Oh ya. Jadi ini ada Yang OLT. FTTO-nya ya. Betul, FTTO. Jadi Dia di sini ya. nah, Iya. AP semua panel optik itu connection ke OLT. Semuanya terintegrasi di sini. Betul, semua full fiber. Full fiber. Jadi ya. istilahnya kalau mau membangun green building, ini menggunakan teknologi ini. Efisiensinya berapa besar Pak? Iya Pak, jadi kalau secara basic ya, mungkin belum dapat kami istilahnya jelaskan saat ini karena memang masih dalam enter to market ini tahun ini. Tapi secara konfigurasi itu sangat-sangat menekan dari harga dimensi, kemudian power Pak. CAGR-nya lah. Betul. Ya. Karena kalau dengan menggunakan teknologi ini tidak menggunakan banyak power Pak. Tidak seperti existing karena butuh switch, Iya. butuh rak. Jadi dia oke, berarti itu Jadi- dia menciptakan efisiensi Betul, sampai sisa. betul Pak. Iya. Nah yang ketiga ini Pak, ini adalah Wah, ini FTTO, Wi-Fi-nya. Pak. Nah, Ini sudah FTTR ini. Nah, ini Ini FTTR, yang Pak. dimaksud tadi room ini, Pak. betul, Apakah- betul Pak. Ini Ya. ONT gateway, ini Iya. pinnya dan ini gateway-nya. Satu gipon, jadi lumayan. Dan kita juga memperhatikan ini Pak. Ah iya ini tadi. Double port, ya Iya. betul. Nah, Tapi dia terbuka begini aja, Pak. Iya, Nggak Pak. masalah. tidak masalah karena memang. Nggak pakai seal tag gitu. Nah ini Pak, sealnya seperti ini Pak. Oh iya, maka saya bilang itu pasti Iya. ada seal, tapi dia hanya seketir ini ya. Betul. Tapi nempel di rumah ya seperti ini. Ya, jadi kenapa? Karena transparan supaya tidak menghalangi istilahnya warna furnitur yang ada di belakang. Iya, tidak mengganggu. Biasanya kan artinya. fiber optik itu warnanya kuning Pak ya. Iya. Itu sudah cirinya. Ini bukan fiber optik, Pak. Kemudian Oke. di sini Nah, ini adalah Integrated. oke.
Ini adalah solusi integrated sensing ya. Ya. Jadi ini aplikasi untuk monitoring Pak. Jadi kalau cocoknya itu sensor menggunakan fiber. Ya. Jadi cocoknya untuk kayak smart mining, Iya. terus kemudian petroleum. Jadi ini model surveillance atau seperti apa Pak sensor? Dia jadi kalau ada intruder masuk dia bisa ngedetek. Tapi berdasarkan fiber. Oh, fiber. Iya, jadi yang dilewatkan cahaya, berarti cahaya itu lebih aman sebetulnya. Iya. Iya. Nah, kemudian yang ini adalah solusi OTN dan switch kami. Wah, ini dia. Submarine. Iya. Maka saya tanya apakah sudah Sebenarnya di belakang malah Pak. Iya. Nanti saya ini optical submarine. Iya. Ini Oke, ini transmisinya. Nah, submarine-nya ini Pak. Nah, ini Pak. Nah, ini dia contoh-contoh kabel yang kita ada ya. Iya. Jadi ini contoh yang potongan kabelnya. Jadi kalau lihat kabelnya cuma segini aja Pak, dikit aja gitu. Iya. Sementara dulu Pak, waktu saya sekolah di Telkom Pak, udah segede-segede 160 per Pak. Semoga ya. Itu tebakan. Itu luar biasa beratnya Pak. Betul. Ini kapasitasnya berapa ini? Sebetulnya yang di bawah itu bisa cuma 2 sampai 3 fiber aja Pak. Tapi Iya. secara Iya. bandwidth itu bisa sampai 800 giga. 800 GB. Iya. Sekecil ini. Tapi Iya. bendungannya ini. Ya, dan ini adalah Kapalnya. Kapalnya. Saya tanya tadi ada di Cina katanya. Iya. Iya. Tapi kalau ada proyek kata, what's your name please? Cayang. Cayang. Ya. Cayang said that is the project, the ship will become. Ya, betul. That's right? Okay. Yeah. We also have the plan to deploy one vessel in Indonesia here. Yes. Test workers on the Indonesia market. Oh ya. Yeah. Oke. But if you have the project, it will sorry. catch up. You speed up. Problemnya kan masalah kapal ini panjang ceritanya Panjang. Pak. Iya. Perizinan dan bendera Indonesia. Perizinannya, aduh bendera, aduh belum lagi. Ya ini situasi kan memang berbagi-bagi Pak. Betul. Di laut itu kan ada yang ini sampai di Iya. sini ada yang ini. Iya. Jadi memang, tapi ya itu disitulah hidup Pak. Iya, Namanya betul. hidup kan berbagi. Ya. Oke, ini ya. Ini adalah Nah, ini 5G. apa maksudnya ini? Nah, ini 5G ekonomiknya kenapa dipakai judul Nah, 5G ini ekonomi? jadi secara teknologi 5G Ya. itu menimbulkan new business opportunity, Pak. Ya. Jadi contohnya di sini adalah mana ya? Pak ini kenapa sih? Oh ini 6 titik artinya menjelaskan tentang 5G new economy Iya, ini. hanya namanya. Kodenya aja. Nah, kodenya saja. Nah, ini Pak. Next. Ini secara konfigurasi Pak ya. Ya, Nah, ini dia dulu. Ini adalah test case-nya Pak. Jadi Ya. pertama adalah 5G sebagai smart petroleum. Ya, Kemudian ada sebagai aplikasi smart mining. ya. Terus tadi sebelumnya apa tadi? Bisa dilihat? Ini sudah use case. Ya sudah use Gimana? case Pak. Use case di mana? Masih di China sih Pak. Oh iya, tapi setidak-tidaknya kan kalau sudah di sana nih bisa tiba. Betul. Iya. Jadi memang tinggal di copy paste nanti implementasi di sini Iya. sih Pak. Karena waktu saya lihat waktu yang use case tentang 5G juga memang dia sudah bergerak di bidang terutama untuk logistik. Betul. Betul Itu Pak. pindah barang nggak pakai orang pakai Iya. robot itu. Warehousing Pak ya. Warehousing. Wah, Kalau nggak salah sudah dibangun di Karawang ya kalau nggak salah ya. tapi itu luar biasa. Di Surabaya juga. Surabaya juga Iya, ada ya. sudah. Siap. Oke Oleh lanjut. karena ke itu belakang. ya silakan petroleum pipe, ya rural. Oke. Ada lagi? Oh udah ya. Oh ini Pak ini contohnya Pak. Use case-nya ini. Use case-nya itu ada. Ya, Tadi di bawah. tapi juga jelas dia satu. Oke. Ya oke. Jadi Pak Adi, kita ingin sebenarnya lebih mengetahui profilnya. Oke. Profil di company, Oke. kemudian challenging-nya, Ya. kemudian outlook. Oke. Nah, kemudian nih pameran ini apa sih yang menjadi target? Oke. Sehingga Bapak artinya Fiber Home ini mau berada di eksibisi ini. Baik. Saya kira itu. Jadi mungkin saya jelaskan dulu terkait Fiber Home ya. Ya. Jadi Fiber Home itu berdiri dari tahun 1994 Pak. Ya, right. Dia berasal dari Wuhan Institute, kemudian berkembang jadi perusahaan enterprise. Oh itu ya Pak? Iya. Dari apa tadi? Wuhan Institute Pak. Institut. Iya. Jadi mereka itu mulai mendesain awal fiber optik itu di sana. Jadi kadang kalau dibilang Wuhan, Fiber Home itu misalnya di father of the fiber optic di China. Oh jadi ini ya istilahnya Pabrik tuh. pertama fiber optik di China itu Iya. dari Fiber Home. Karena Jadi mulainya jadi dari Fiber Home ya is a parent of fiber. in the tapi di Cina Pak ya. Of course. Terus gimana Pak Adi? Nah, kalau di Indonesia sendiri kita sudah start dari tahun 2012 Pak.
Di mana? Di Indonesia. Artinya dia di level mana? Nah, pembangunannya itu kita hanya ke operator sih Pak. Kita memang Iya. fokus ke telekomunikasi ya. Ya, betul. Jadi pertama kita project itu dengan Icon Plus, kemudian Oh, iya. berkembang ke Telkom, dan setelah itu Telkom banyak, di mana waktu itu? banyak Pak. Hampir Ya, di tapi semua lebih distrik kepada kita ada. FTTH. FTTH? Iya. Oh ya, berarti Big City lah. Iya, Iya, betul. iya, betul. Tapi seluruh DV kita sudah. Sudah. Iya. Mulai di ujung-ujung lah, DV Iya. 1 sampai ke 6 kita sudah ada. Iya. Iya. Kemudian tadi pertanyaan maaf apa? Challenging-nya. Challenging. Iya. Tentunya untuk challenging untuk ICT Pak ya di Indonesia ya. Iya, terutama ini di sini kita sudah di ini. Kita bicara ini sudah di genrenya ini, Betul. digital network. Betul. Di mana fiber itu adalah salah satu subsystemnya. Yes. Ya. Jadi mungkin kalau yang bisa saya simpulkan, pertama adalah network infrastruktur Pak. Ya. Deployment di kita itu belum merata. Jadi memang masih terpusat di Jawa ya. Ya. Memang kita sudah ada pembangunan di berbagai pulau juga, namun secara pemerataan itu masih jauh Pak. Kedua adalah mungkin digital divided. Kita pun sebenarnya tahun lalu sudah support Kominfo dengan pembangunan BTS 4G. Di situ kan kita membangun di daerah 3T Pak ya. Wah itu sangat luar biasa Pak. Akses ke sana aja susah, listriknya susah. Apalagi dengan telekomunikasi yang dihadirkan oleh Kominfo yang itu luar biasa. Dapat daerah di mana aja? Kita dapat di daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga di Aceh. Regional 1, regional 2 kita dapat. Iya. Itu luar biasa. Ya. Kami sebagai teknologi owner ya tentunya proyek ini sebagai milestone Pak. Ya. Bahwa kita bisa support Indonesia. Itu aja. Dan teman-teman mungkin yang baru pertama kali datang ke Indonesia cukup kaget ya dengan kondisi. Cuman mereka sangat semangat dengan istilahnya pada saat kami datang masyarakat di sana itu sangat welcome. Itu sih yang menjadi menguatkan untuk membantu deployment di Indonesia itu. Dan kita sudah survei. Betul, sudah. Dan terbukti apa pernyataan mereka. Wah, sudah jauh lebih mudah. Iya, betul. Kemudian belanja paket mereka juga Jadi rendah Pak ya. jadi ini meningkat nih. Betul, karena memang 4G Pak ya. Iya, literasi betul. digital kita Iya. waktu kita survei Iya. dari kita kutip yang dari Menkominfo Betul. tahun 2022 itu ya, kemudian dipublish 2023. Itu mendorong pembelanjaan paket data E-commerce. itu. Kita katakan, oh Pak, untuk pembelian paket data Pak, tidak mempengaruhi generasi, apakah itu generasi baby boomers, Iya. apakah itu generasi X, Y, Z, ya, apakah itu alpha, enggak. Iya, terbukti waktu saya mengajar lansia Pak. Oh gitu Pak. Iya, karena saya ada di salah satu organisasi yang kemudian menolong. Nah, saya mengajar IT Pak. Oh, I see. Bagaimana mengajar IT kepada mereka yang sudah berusia lansia? Menarik Pak. Ternyata mereka orang-orang yang ini, yang punya experience gitu loh Pak. Maka paket data kalau ditanya, mulai anak setengah dan sampai usia ini hampir sama Pak. Dan itu all Indonesia. Itu kan tandanya bahwa, dan itu di seluruh wilayah loh Pak. Iya, Di betul. seluruh wilayah. Iya. Jadi yang Bapak sampaikan tadi right, itu saya tahu. Dari 3T Pak, ya. yang Bapak jangkau itu sekarang mulai bermanfaat loh. Betul, betul. Iya, Ya. gitu. Jadi semangat lah Pak. Ya, tentulah, Pak. Saya kira. Iya. Nah terus outlook Bapak nih ke depannya seperti apa? Ya. Karena saya lihat kan ada submarine, Ya. kemudian Bapak juga ada 50 Ya. ya G-Port Betul. dan lain-lain. Ya. Tentunya kita pengen lebih support Pak. Karena Ya. memang selama ini kan kita hanya support di telekomunikasi. Ya. Dan solusi kita tuh sebetulnya banyak. Dan kita lihat di sini sebagai pertama adalah kita ikut pameran ini sebagai brand awareness. Itu yang tadi saya mau Betul, tanyakan. brand awareness. Iya. Mungkin orang pada nggak tahu, Bapak aja nggak tahu kan tentang Iya. Telkom. Tapi saya teringat waktu di Solo Technopark. Betul. Ini sebelah dengan Qualcomm. Iya, betul Pak. Kita sebelum Qualcomm. Tapi kan kecil sekali. Kecil, betul. Iya. Ya, jadi memang kemarin tuh kita fokus ke telekomunikasi. Iya, iya. Tapi secara solusi kita tuh banyak sekali. Iya. Jadi pada saat kita diundang Mastel ikut di TIDCX ini dan dilihat banyak sekali industri yang hadir. Iya. Makanya kami pun semangat Pak membawa berbagai solusi ke sini Pak. Pak itu Iya. monumen gitu. Betul. Insya Monumental Allah, Pak. insya Allah tahun depan ikut lagi Pak. Iya. Tapi jadi anggota Masel sudah. Sudah. Oke. Sudah. Jadi Ya. bagus sekali itu. Iya. Bapak bisa rasakan Pak. Ini Iya, salah satu betul, dari Pak. yang kenapa exhibition menjadi Yes, seperti ini itu antara betul, lain betul. di situ. Ini sangat membantu. Oke, Bayu Delas ini bagaimana pendapat Bapak tentang Mastel? Artinya di dalam berada di
industri. Sangat-sangat membantu Pak. Ya, Ya. tentunya dengan kami sebagai vendor ya, Ya. teknologi owner, ada sarana penjabatan antara government dan juga policy maker lah. Ya, Di situ kami sangat terbantu dengan adanya kumpulan, istilahnya diundang dan berkumpul dengan teman-teman yang seprofesi, sama ide, dan juga kita bisa berdiskusi, itu sangat membantu kami. Ya. dan justified ya. Yes, Pak. Artinya secara company dapat menerima lah untuk aktivitas Betul, Pak. itu kan. Kita sangat terbantu sekali. Kita Pak. juga menjaga ya. Jadi kita juga menjaga performance dari setiap anggota kita agar berada di masyarakat telematika, Betul. yang kemudian terjadi keseimbangan, Ya. kemudian ada terjadi inklusi di antara kita terhadap berbagai keperluan, kebutuhan. Setuju, Pak. Itu Pak, Setuju. setuju ya, Pak. Setuju, Pak. Jadi saya kira demikian Pak. Terima kasih. Pak. Kita terima kasih Pak ya, Ya. sudah diundang dan juga istilahnya kita dapat ruangan di sini Pak untuk Iya. memamerkan atau membagi inovasi kami Pak Ya, ke baik. teman-teman telekomunikasi. Iya, baik. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Demikian Pak Hendri dari Fiberhome bersama Masel TV. Selamat sore.